Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai resum prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing dalam mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Cikedot. Oke. Di sini ada 5 prinsip-prinsip pembelajaran bahasa asing. Yang pertama itu ada prinsip prioritas, kemudian prinsip korektisitas, prinsip berjenjang, prinsip kebermaknaan, 5 prinsip pujian dan imbalan. Kemudian prinsip prioritas adalah mengajarkan, mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis, mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan kata, dan menggunakan kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari sebelum mengajarkan bahasa sesuai dengan penutur bahasa Arab. Jadi prinsip prioritas di sini ialah nanti si gurunya itu mengajarkan kepada siswa dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang memang sebelumnya sudah akrab di telinga siswa masing-masing, guna untuk melatih sebelum kepada pembelajaran yang lebih lanjut seperti itu. Kemudian adapun prinsip korektivitas. Prinsip ini diterapkan ketika sedang mengajarkan materi al-aswat, fonetik, at-tarkib, sintaksis, dan al-ma'ani, semiotik. Maksud dari prinsip ini adalah seorang guru tidak hanya menyalahkan peserta didik, tetapi ia juga harus melakukan pembetulan dan membiasakan peserta didik untuk kritis dalam pengajaran fonetik, sintaksis, dan semiotik. Korektisitas pengajaran fonetik dapat dilakukan melalui latihan pendengaran dan ucapan. Ya, nanti di sini di prinsip korektisitas berarti para guru lebih menekankan kepada peserta didiknya untuk senantiasa bersikap kritis, karena agar mereka sedikit banyaknya mengetahui dan mengerti tentang itu materi fonetik, sintaksis, dan semiotik seperti itu. Kemudian ada prinsip berjenjang. Jika dilihat dari sifatnya, ada tiga kategori prinsip berjenjang, yaitu pergeseran dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang global ke yang detail, dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui. Ada kesinambungan antara apa yang telah diberikan sebelumnya dengan apa yang akan diajarkan selanjutnya, dan ada peningkatan bobot penjaraan terdahulu dengan yang baru, berarti seperti ini. Jadi prinsip berjenjang ya. Jadi si pembelajarannya tuh punya stepnya masing-masing. Misalkan sekarang belajar ini, nanti besoknya belajar ini, besoknya lagi belajar ini. Jadi si siswa itu tidak disekaligus,kan untuk belajar. Jadi emang step by step gitu. Jadi bersisanya lebih paham juga dalam setiap materi. Kemudian ada prinsip kebermaknaan, yaitu prinsip pembelajaran kebermaknaan meyakini pentingnya faktor ini dalam belajar untuk menjadikan peserta didik menyerap pelajaran secara lebih lama daripada belajar secara hafalan. Misalnya dalam mengajar kosakata maupun gramatika, guru sebaiknya mengajarkannya dalam konteksnya. Di sini yang saya seru di prinsip kebermaknaan, karena dulu saya ketika belajar bahasa Arab itu kita tidak hanya mengikuti kata-kata guru, tetapi guru mempunyai gambar atau foto yang nanti kita itu bisa sedikit berpikir mengenai, oh ini foto apa sih, kayak gitu kan ya. Nanti kita berpikir, oh dan ternyata misalkan ini saburotun, fotonya foto papan tulis. Nanti kita juga tahu, oh itu berarti fotonya foto papan tulis, seperti itu. Jadi kita itu bukan hanya mengandalkan hafalan, juga mengandalkan ingatan ketika kita melihatnya, seperti itu. Ini seru. Kemudian prinsip pujian yang kelima. Prinsip pujian atau imbalan menegaskan bahwa manusia secara universal terdorong untuk melakukan sesuatu karena ada imbalan. Keampuhan imbalan baik dalam perilaku binatang maupun manusia sudah terbukti. Seekor lumba-lumba atau anjing yang cerdik dalam sebuah sirkus mau melakukan perintah pawangnya semata-mata karena ada imbalannya, yaitu makanan. Guru seringkali lupa akan hal ini sehingga mereka kebanyakan kikir dalam memberi reward dalam bentuk pujian yang sebenarnya pada konteks-konteks tertentu diperlukan. Nah, ini yang saya suka. Dulu saya itu ketika belajar, ketika sedang malas-malasnya belajar, guru saya sangat bisa untuk membangkitkan kembali gairah
belajar siswanya masing-masing. Dengan apa? Dengan memberi suatu imbalan. Jadi misalkan dulu ketika yang bisa hafal muhadasah dalam 1 jam pelajaran, itu nanti malamnya itu udah bakal dikasih nasi goreng. Nah itu serunya prinsip pujian atau imbalan itu. Jadi kita itu bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu dalam menghafal pelajaran, dalam memahami pelajaran. Jadi kita itu pokoknya mantap kayak gitulah. Pokoknya kita nanti kalau misalkan udah dapat imbalan, kita belajarnya bakal lebih giat lagi seperti itu. Mungkin itu cukup sekian dari saya mengenai prinsip-prinsip pembelajaran bahasa asing. Mohon maaf bila ada kekurangan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.